Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar kongruen dan kesebangunan segitiga. Kongruen adalah dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sementara itu, kesebangunan adalah bangun datar dengan sudut-sudut yang sama besar. Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat dua buah segitiga ABC dan segitiga PQR, di mana segitiga ini bersifat kongruen atau boleh kita katakan sama besar. Jadi bentuk dan ukurannya persis sama. Kalau kita mendapatkan ada dua buah gambar di mana dia memiliki bentuk ukuran yang sama, maka itulah yang dikatakan dengan kongruen. Sedangkan untuk kesebangunan itu sendiri, dia memiliki ukuran yang berbeda, akan tetapi sudut-sudut yang sama. Kita bisa lihat di sini untuk sudut A itu sebesar alfa, sudut B juga sebesar alfa, sudut B juga sebesar sudut Q, di mana nilainya adalah beta, dan sudut C juga sama besar dengan sudut R, di mana nilainya adalah gamma. Berdasarkan sifat kesebangunan, kita bisa mengetahui bahwa yang pertama memiliki sisi bersesuaian yang sebanding. Artinya AB ini adalah sisi yang dibentuk dari sudut alfa dengan sudut beta. Kita bisa bandingkan dengan sisi juga yang dibentuk oleh sudut alfa dengan beta, yaitu PQ. Dan yang kedua adalah AC itu adalah sisi yang dibentuk dari sudut alfa dengan sudut gamma. Kita bisa bandingkan dengan sisi PR, karena PR itu juga dibentuk dari sudut alfa dengan gamma. Dan yang terakhir BC di sini dia dibentuk dari sudut beta dengan gamma. Berarti kita bisa bandingkan dengan QR, karena QR itu juga diambil dari sudut beta dengan gamma. Dan yang kedua memiliki sudut-sudut yang bersesuaian yang sama besar. Sudut A sebesar sudut B, sudut B sebesar sudut Q, dan sudut C juga sebesar sudut R. Untuk memahami kongruen dan kesebangunan segitiga, mari kita coba kerjakan soal berikut ini. Soal pertama. Pada gambar berikut, segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga yang kongruen. Besar sudut R dan sudut U itu sama besar, dan sudut Q dan sudut S juga sama besar. Manakah pasangan sisi yang sama panjang? Untuk memudahkan mengerjakan soal ini, kita bisa menandai dengan warna merah untuk sudut yang sama, yaitu sudut R dengan sudut U. Kemudian sudut yang kedua kita warnai dengan warna ungu, yaitu sudut Q dengan sudut S. Jadi kita bisa simpulkan yang pertama, QR itu sama besar dengan SU, dan yang kedua PR sama besar dengan TU, dan yang terakhir PQ sama dengan ST. Jadi soal ini jawabannya adalah D. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Pada gambar berikut, segitiga KLM kongruen dengan segitiga RST. Pernyataan yang sama panjang adalah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari sudut K. Ingat sifat segitiga, dimana kalau kita jumlahkan seluruh sudutnya akan bernilai 180 derajat. Di sini 70, di sini 35, 70 tambah 35 hasilnya 105. Berarti di sini seharusnya 75 derajat. Maka di sini di S ini sendiri 75 tambah 70 hasilnya 145. Berarti di S itu sebesar 35. Jadi kita bisa simpulkan yang pertama, sudut KL itu dibentuk dari 75 dengan 35. Berarti dia memiliki nilai atau panjang yang sama dengan RS, karena RS itu dibentuk juga dari sudut 75 dengan 35. Yang kedua, KM itu dari 75 dengan 70.
maka sama dengan RT, karena RT itu juga diambil dari sudut 75 dengan 70. Dan yang terakhir LM diambil dari 35 dengan 70, berarti sama dengan ST 35 dengan 70. Maka soal ini jawabannya adalah C. Soal yang ketiga, perhatikan gambar. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga POT. Pasangan sudut yang sama besar adalah. Jadi kalau kita lihat AC itu sama dengan PT dan AB itu sama dengan PO. Jadi yang pertama kita bisa tahu bahwa sudut BAC dengan sudut TPO itu sama besar. Dan yang kedua, sudut ACB itu sama besar dengan sudut PTO. Dan yang terakhir, sudut ABC sama besar dengan sudut POT. Maka soal ini jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Di sini perhatikan gambar. Yang ditanyakan adalah panjang CE. Jadi kita bisa isi dulu nilai-nilai yang ada pada data yang ada pada soal. Kemudian kita perhatikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga CDE. Untuk memudahkan kita pisahkan kedua segitiga ini. Jadi kita isi kembali AB itu nilainya 12, kemudian AC itu nilainya 15, diambil dari 8 ditambah dengan 7. Kemudian DE sesuai dengan soal itu nilainya adalah 8 cm. Jadi kalau kita perhatikan AC itu adalah sisi yang ada di depan sudut sebesar X, kita bisa bandingkan dengan sisi CE karena CE itu adalah juga sisi yang ada di depan sudut X. Maka kita bisa peroleh persamaan CE per AC sama dengan DE per AB. Karena yang ditanyakan adalah CE, sisa kita ganti nilainya. AC nilainya 15, kemudian DE nilainya 8, kemudian AB nilainya 12. Sehingga kita peroleh dengan menggunakan perkalian silang, kita peroleh CE sama dengan 8 per 12 dikali dengan 15. 8 kali 15 hasilnya 120. 120 dibagi dengan 12 hasilnya 10 cm. Jadi soal ini jawabannya adalah A. Soal yang kelima, perhatikan gambar. Diketahui AB itu nilainya sama besar dengan BC dan sama besar dengan CD. Untuk memudahkan mengerjakan soal ini, kita bisa membuat gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita buat sebuah garis pembantu yaitu BG, BG itu sejajar dengan CD, berarti nilainya sama dengan CD. Kemudian kita juga gunakan di sini garis pembantu DG, di mana nilainya sama dengan BC, di mana nilainya juga adalah 18. Jadi dari gambar ini kita bisa simpulkan segitiga ABF dan segitiga AGE berarti ABF dan segitiga AGE adalah segitiga yang sebangun. Maka berlaku BF per EG sama dengan AB per AG, sehingga kita peroleh BF sama dengan 18 per 36 dikali dengan 30. 36 ini adalah nilai AG. AG berarti 18 ditambah 18, sehingga di sini nilainya 36. Kemudian 30 ini adalah nilai daripada EG, di mana EG itu 12 ditambah dengan 18 hasilnya 30. 18 kali 30 hasilnya 540. 540 dibagi 36 hasilnya 15 cm. Jadi jawabannya adalah 15 cm. Soal yang keenam, perhatikan gambar. Perbandingan yang benar adalah, jadi kalau kita lihat ini adalah segitiga ABE dan segitiga CDE. Kalau kita perhatikan, dia adalah segitiga yang memiliki sifat kesebangunan. Maka untuk mengetahuinya yang mana
perbandingan yang benar, kita harus menentukan dulu sudut-sudut yang bersesuaian, sehingga gambarnya kita bisa ubah modelnya seperti ini agar memudahkan kita dalam menentukan perbandingan yang benar. Dari informasi sudut pada segitiga di atas dapat kita peroleh perbandingan sisi yang bersesuaian adalah sisi di depan sudut yang sama besar. Berarti kita peroleh CD per AB itu sama dengan CE per AE sama dengan DE per BE. Jadi CD itu berarti merah dengan biru, berarti kita ambil merah juga dengan biru. Kemudian CE itu merah dengan hijau, berarti kita cari juga di sini merah dengan hijau, berarti dia adalah AE. Dan yang terakhir DE itu adalah hijau dengan biru, berarti kita sesuaikan juga dengan biru dengan hijau, sehingga kita dapat DE per BE. Berarti jawaban pada soal ini adalah B. Demikianlah pembahasan video pembelajaran matematika kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran matematika selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.